Time without winning. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 4? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kalian sudah siap? Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Apakah kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Apabila sudah bisa menentukan semuanya, mari menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini ada sebuah bacaan, kita simak bersama ya. Pada paragraf pertama, kerak telur menjadi makanan yang banyak dicari saat acara perayaan ulang tahun Kota Jakarta. Meskipun kerak telur adalah jajanan khas Betawi, peminatnya bukan hanya orang-orang asli Jakarta. Hampir semua masyarakat Jakarta, baik asli maupun pendatang, menyukai kerak telur. Itu karena rasa makanan ini sangat khas. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Di antaranya, kerak telur dan dodol Betawi. Lanjut di paragraf kedua. Kerak telur dibuat dari bahan yang mudah didapatkan. Kerak telur berbahan dasar beras ketan putih, telur ayam, ebi, bawang merah goreng, dan bumbu halus. Bumbu halus tersebut meliputi cabai merah, kencur, jahe, garam, gula pasir, merica butiran, dan suiran kelapa sangrai. Paragraf 3. Terdapat hal unik dalam cara pembuatan kerak telur. Biasanya dilakukan oleh penjual keliling dengan 2 tempat yang dipikul. Penjual keliling akan membalikan wajan cekung saat kerak telur dalam keadaan setengah matang. Dan paragraf keempat, Bang Sapai adalah salah satu pembuat kerak telur Betawi di kampungnya. Pesanan kerak telur Bang Sapai menjelang ulang tahun Kota Jakarta bertambah banyak. Akibatnya, ia tidak dapat memenuhi pesanan kerak telur. Untuk memenuhi pesanannya, Bang Sapai melakukan kerjasama dengan penjual kerak telur lainnya. Bang Sapai ingin rezeki yang diperoleh dari kerak telur tidak dirasakannya sendiri. Bang Sapai ingin kerak telur selalu dikenal. Ia ingin makanan tradisional kerak telur tetap terjaga kelestariannya. Nah, sekarang tugas kalian, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf bacaan kerak telur Bang Sapai. Selanjutnya, aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Ini makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negara kita? Tahukah kalian apa saja makanan tradisional di daerah kalian? Nah, sebagai contohnya, Pak Arif itu berasal dari Kota Tegal. Nah, di sini makanan-makanan khas daerah Tegal itu salah satunya ada nasi lengko, kupat bongkok, kupat glebet, kupat blengong, dan soto khas Tegal. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo, kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama, itu ada sego jamblang. Nah, di sini tulisannya itu walaupun sega, tapi penyebutannya sego. Sego jamblang sendiri adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang sendiri itu
itu berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Apakah kalian sudah pernah makan sego jamblang ini? Kira-kira enak apa tidak ya? Yang kedua, nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Seperti yang digambar, nasi pecel sendiri itu terdiri dari sayur-sayuran, kemudian dibumbui dengan bumbu kacang. Yang ketiga, anak-anak, nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik, Jawa Timur, yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kira-kira ini buat sarapan enak apa tidak ya? Yang keempat, ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nah, yang terakhir mungkin kalian sudah mengenalnya, yaitu ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Sego gudeg sendiri itu adalah makanan favorit di Yogyakarta. Apakah kalian sudah pernah mencicipi nasi gudeg? Apabila ada yang sudah mencicipi nasi gudeg, ayo tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya anak-anak, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, kira-kira kalian pernah apa tidak mendengarkan penjual yang seperti itu? Selanjutnya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Media pantul adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, misalnya permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi akhir selesai terdengar disebut gaung. Sementara itu, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi akhir asli selesai terdengar dinamakan gema. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.